pada malam hari ini ketika saya sampaikan mengenai dalam pimpinan Roh Kudus, saya akan fokus kepada begini, bagaimana Roh Kudus itu memimpin hidup saya dan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menantikan Roh Kudus pada waktu kadang-kadang kan ada dia kebaktian 10 hari atau berapalah untuk menantikan Roh Kudus, mungkin bulan menantikan Roh Kudus, lalu Roh Kudus dicurahkan, lalu oh ya sudah selesai Pak, sampai bertemu tahun depan. Nah, saya rasa bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah itu sebagai sebuah momentum untuk mengingatkan. Kita juga bersyukur ada kadang-kadang ada ibadah, ada KKR pencurahan Roh Kudus ya, ada KKR, ada seminar mengenai Roh Kudus. Itu semuanya untuk menolong kita, mengingatkan kita dan memberi momentum. Ya, bukan berarti Pak itu Roh Kudus itu hanya ada pada waktu KKR kepenuhan Roh Kudus. Setelah itu kan tidak penuh lagi Pak. Dengan setelah berlalunya waktu kan itu lalu seperti loh. Kalau seperti itu ya gimana? Seperti baterai di HP Pak. Kan lama-lama itu menurun semuanya. Nah perlu dicas lagi. Kapan dicasnya? Nah nanti pada waktu kebaktian pengurapan atau kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Nah, bukan itu saudaraku. Sebetulnya sejak waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saudara itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus utuh 100%. Amin. Nah, kadang-kadang begini, kita didoakan supaya dipenuhi Roh Kudus itu lebih kepada penerimaan kita, kesadaran kita sebetulnya. Tapi kebenarannya adalah pada waktu Yesus masuk dalam hidup saudara, itu kan tidak masuk sebagian, lalu kecil, itu kan tidak. Dia ya pribadi yang utuh. Ya, tidak bisa misalkan begini, Pak, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Yesus utuh atau tidak, Pak ya? Atau sebagian? Kan tidak. Ya, ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya katakan Yesus masuk dalam hatiku, itu ya pribadi Yesus yang utuh, sama dengan pribadi Roh Kudus. Cuman yang membedakan adalah kesadaran kita. Hendaklah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, pada waktu itu memang Roh Kudus itu menguasai sepenuhnya. Nah, itu lebih sebetulnya kepada kesadaran saudara dan saya. Lebih kepada kesadaran saudara dan saya. Kalau saudara tidak memberi ruang yang lebih kepada Roh Kudus, saudara akan nggak mau, Pak. Saya hanya maunya Roh Kudus pada waktu kebaktian aja. Ya sudah. Roh Kudus bukan pribadi yang memaksa, Roh Kudus bukan pribadi yang lalu main tabrak saja gitu, tidak. Kalau saudara katakan Roh Kudus jangan ikut-ikut ya, aku punya pekerjaan, ya sudah, dia tidak akan ikut-ikut. Nanti ikut kalau pas kebaktian. Ya kebaktian sekali-sekali pada waktu kebaktian Pentakosta. Ya Roh Kudus itu bukan Roh Kudus yang lalu wah gimana, dia roh yang manis, dia roh yang lembut saudaraku. Dia tetap membutuhkan kesadaran saudara. Dia tetap membutuhkan kerinduan saudara. Nah, kapan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ketika saudara menginginkannya. Amin. Ketika saudara menginginkannya, itu saudara betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Ya, Pak, ini kok berkurang ya? Ini sudah berkurang. Saya perlu didoakan supaya saya dipenuhi lagi Roh Kudus. Nah, seperti HP ya, ada fast charging ya, supaya dicas dengan cepat. Saudaraku, kebenarannya tidak seperti itu. Mungkin ketika saudara didoakan, iman saudara naik, lalu saudara kesadaran saudara akan Roh Kudus itu lalu meningkat. Amen. Nah, pada malam hari saya ingin fokus kepada Roh Kudus dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena itu temanya adalah di dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Benar, dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada waktu saudara pelayanan, bukan hanya pada waktu saudara berkhotbah, bukan hanya pada waktu saudara ada di dalam kebaktian pengurapan Roh Kudus, bukan saudaraku. Itu semua hanyalah momentum untuk mengingatkan saudara kembali pada waktu itu firman mengenai Roh Kudus disampaikan, iman dan kesadaran saudara, pengharapan saudara dan mengandalkan saudara ke Roh Kudus itu ditingkatkan semuanya. Nah, pada waktu itu lalu ibaratnya manifestasi Roh Kudus menjadi semakin nyata. Nah, sebetulnya situasi itu saudara dan saya bisa alami setiap hari.
kesadaran akan Roh Kudus, kerinduan akan pertolongan Roh Kudus, mendengarkan dan taat akan Roh Kudus, lalu betul-betul mengharapkan akan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, roh yang sama yang dulu mengurapi Yesus, ya, roh yang sama dulu mengurapi Yesus. Nah, Yesus tidak pernah ikut kebaktian pengurapan Roh Kudus pada waktu itu, tapi dia terus menyadari, ya, setiap hari dia betul-betul Roh Kudus, dia menyadari kehadirannya, dia mengharapkan pertolongannya, dan dia mengandalkan akan campur tangannya dalam kehidupannya. Nah, hal yang sama, itulah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Kalau saudara katakan, Pak, saya perlu ketemu seseorang untuk mendoakan saya supaya penuh Roh Kudus. Loh, sekarang ini, ketika Bapak, Ibu, dan semua saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Bapak, Ibu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau bisa katakan, Roh Kudus, terima kasih karena engkau juga sudah ada di dalam kehidupanku. Karena pada waktu hari Pentakosta itu kan dikatakan Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang percaya. Kepada semua orang percaya. Jadi semua orang yang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus. Kebaktian pengurapan Roh Kudus untuk mengingatkan kembali, memberikan dasar firman-Nya. Oh, begitu ya Pak, saya nggak sadar. Saya pikir ketika saya menjadi orang percaya, ya KTP saya saja yang Kristen. Saudara mungkin perlu memang kebaktian pengurapan Roh Kudus untuk menyadari bahwa sebetulnya Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas semua orang yang percaya. Amen. Dan itu artinya entah itu buah roh, karunia roh, itu sebetulnya sudah ada di dalam kehidupan saudara. Memang pengajaran itu akan menolong. Ketika kita tidak diajar, kita tidak tahu apa yang kita miliki. Ya, jadi ikutlah kalau ada seminar Roh Kudus, mengenai Roh Kudus, seminar karunia Roh Kudus, ikutlah supaya saudara tahu apa yang sebetulnya ingin dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Ikutlah kalau ada kebaktian pengurapan Roh Kudus, misalkan ini di hari-hari seperti ini, ikutlah. Supaya apa? Saudara mengerti akan kebenaran Roh Kudus, dan saudara bisa merasakan akan hadiratnya, saudara bisa merasakan akan campur tangannya.